Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore atau malam ini kita akan isi ulasan dari game engine dari turnamen Computer Chess Championship yang ada di chess.com. Pada babak semifinal kawan, 4 besar game blitz 5 menit increment 5 detik antara Stockfish versus Ethereal pada game ke-7 mereka pada tanggal 25 Januari yang lalu. Untuk sementara di 4 besar ini Stockfish masih memimpin kawan, diikuti Dragon dan Lila J0. Sekarang kita langsung ke atas papan. Di sini Stockfish pegang putih mengawali dengan pion E4, pion E6 oleh Ethereal bermain dengan French Defense, dan pion D4, pion D5, kuda C3, gajah B4 variasi Winawer, dan pion E5 variasi maju dari Winawer dibalas dengan Petrosian System menteri D7. Selanjutnya pion A3, gajah mundur kembali ke F8. Langkah-langkah seperti ini kawan masih cukup wajar, ada banyak game yang memainkan variasi seperti ini, walaupun Stockfish tidak menyukai langkah-langkah yang dimainkan oleh hitam. Stockfish melanjutkan langkah kuda ke H3, selanjutnya pion B6, kuda F4 oleh Stockfish, dan kuda hitam berkembang ke E7, gajah B5 langsung menyerang menteri, ditutup oleh pion C6, gajah mundur ke A4. Langkah-langkah ini sampai langkah ke-9 terakhir kali dimainkan oleh manusia tahun 1988 antara Mikhail Tal versus Rafael Vaganian, seorang Grandmaster asal Armenia, di mana saat itu Vaganian melangkahkan gajahnya ke peta A6 kawan untuk membatasi ruang gerak raja agar tidak bisa rokade. Saat itu Mikhail Tal membalas dengan langkah kuda ke E2, dilanjut kuda G6, dan Mikhail Tal rokade. Terjadi pertukaran kuda di sini kawan, dipukul balik oleh gajah. Dengan variasi ini Mikhail Tal menang saat itu. Tapi kita tidak temui permainan gajah bergerak ke peta A6. Ethereal bermain dengan pion B5 dan gajah mundur. Selanjutnya pion C5 menantang pion putih ataupun mengosongkan peta bagi pengembangan kuda di peta C6 nanti. Stockfish menolak tantangan pertukaran pion. Dia melanjutkan kuda mundur ke E2, dan sekarang pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh kuda, dan sekarang kuda ke C6 untuk menantang pertukaran kuda atau sedang mengincar pion E5 ini kawan. Dengan melangkahkan kuda ke peta C6 ini menutup akses bagi menteri melindungi pionnya. Di sini Stockfish ambil pion B5 dan hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke F5, tidak mencoba mengambil pion ini kawan. Dalam analisa Stockfish kawan, langkah terbaik bagi hitam harusnya pukul pion E5 ini. Tapi Ethereal memilih langkah yang lain dengan langkah kuda F5 dan Stockfish membalas dengan pion C3 untuk mengontrol peta D4 agar hitam tidak bisa mencoba mendorong pionnya maju atau kuda hitam tidak mempunyai akses untuk bergerak ke peta D4 nanti, sekaligus membuka diagonal peta terang bagi pergerakan gajahnya jika memungkinkan ditarik mundur untuk memberikan ancaman di diagonal B1H7 nanti. Gajah C5 oleh Ethereal. Di sini kuda D3 mengancam gajah, gajah mundur ke E7, selanjutnya gajah ke A4. Persiapan memberikan ancaman di diagonal ini nanti. Terlebih dahulu Ethereal rokade di langkah ke-16. Stockfish tidak melakukan rokade mengikuti Ethereal. Dia melanjutkan kuda ke D4 menantang pertukaran. Dipukul oleh kuda F dan dipukul balik oleh pion. Tidak mungkin kuda akan pukul balik pion ini kawan karena posisinya kena pin. Jadi gajah ke A6 oleh Ethereal. Di sini gajah gelap putih bergerak ke E3 melindungi pion. Selanjutnya menteri hitam ke B7 menghindari pin-pinan. Barulah di sini Stockfish rokade pendek. Selanjutnya kuda ke A5 menghindari tekanan dari gajah putih ini kawan. Mungkin di langkah berikutnya persiapan untuk bergerak ke peta C4 nanti. Stockfish menggeser beteng F ke E1, beteng F bergeser ke B8, ingin mendapatkan pion ini kawan. Mungkin nanti gajah akan pukul kuda terlebih dahulu. Setelah dipukul balik, maka menteri hitam mendapatkan pion B. Di sini gajah C2 oleh Stockfish, mempersilahkan hitam pukul kudanya kawan, dan ini dilakukan oleh Ethereal. Gajah pukul kuda D3, dipukul balik oleh menteri memberikan ancaman skak pukul pion H7, diantisipasi dengan pion G6. Di sini pion B3 dimainkan oleh Stockfish. Tidak mendorong dua peta kawan karena akan memberikan kesempatan kuda bergerak ke peta C4. Oleh karena itu hanya didorong satu peta untuk mengontrol peta ini, peta C4. Mungkin terlihat di sini kuda ini bisa pukul pion B3 ini.
tentu bisa kawan, karena kuda langkahnya L jadi bisa saja. Tapi masalahnya adalah beteng B1 di langkah berikutnya. Kuda ini kena pin kawan, di langkah berikutnya dia akan tewas. Jadi tidak semudah itu Ethereal untuk melakukan langkah bodoh pukul pion B3. Dia melangkah menteri ke B5 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, menteri mundur, dan beteng naik ke B7. Jelas sudah ingin menumpuk betengnya nanti, dan sekarang pion G3, beteng bertumpuk, pion H4 untuk mencoba membongkar pertahanan hitam ini kawan. Dengan struktur pionnya seperti ini, raja mungkin bergerak naik, diikuti langkah beteng untuk mengisi lajur H yang terbuka nanti. Di sini kuda pukul pion B3 karena sudah mendapatkan banyak dukungan kawan. Di sini beteng B1, menteri menghindari pin-pinan, dan pion H5 lanjut stockfish. Dan di sini Ethereal mengambil lagi pion stockfish di lajur A. Ethereal sementara unggul 1 pion, tapi selanjutnya adalah raja bergerak ke G2, persiapan memberikan jalan bagi betengnya bergerak ke lajur H. Di sini gajah mundur ke F8 mencoba membackup pertahanan, dan beteng bergeser ke H1 oleh stockfish. Selanjutnya Ethereal memainkan pion bebasnya. Satu pion bebas yang cukup bisa merepotkan kawan dalam permainan endgame, tapi coba kita lihat saja apakah pion bebas ini bisa promosi. Di sini pion pukul pion G6 oleh stockfish, dipukul balik oleh pion G. Menurut stockfish 14, memukul balik menggunakan pion G merupakan langkah yang kurang akurat. Memukul balik menggunakan pion H menurut stockfish 14 merupakan pilihan terbaik. Tapi memang dalam kacamata kita kawan, memukul balik dengan pion H ini malah membuka lajur H semakin terbuka penuh, apalagi juga tidak bisa memberikan akses bagi betengnya untuk mengawal lajur H. Jika memukul balik menggunakan pion F seperti ini kawan, maksud Ethereal mungkin bisa membackup pion H7-nya dengan beteng. Tapi ini tidak menghentikan stockfish kawan membuat langkah spektakuler dengan langkah pengorbanan beteng pukul pion H7. Stockfish sudah memulai langkah gilanya membuat langkah pengorbanan beteng. Diterima oleh Ethereal, dipukul balik menggunakan beteng. Jika dipukul balik menggunakan raja kawan, akan sangat hancur posisi hitam. Menteri akan bergerak ke H5 skak, tidak bisa dipukul oleh pion kawan karena posisinya kena pin oleh gajah. Raja ke G8 dan selanjutnya menteri ambil pion skak. Jika ditutup oleh beteng di sini kawan, maka menteri putih akan ambil pion E6 skak. Ditutup lagi oleh beteng, gajah bisa bergerak untuk melakukan pengorbanan skak. Diambil oleh raja, menteri ambil beteng skak, dan satu langkah lagi akan skak mat di sini kawan. Atau coba kita otak-atik lagi satu variasi jika saat menteri melakukan skak dengan pukul pion G6, kalian menutupnya dengan gajah, menteri akan pukul pion E6 tetap, dan raja mungkin akan bergeser ke peta F8. Kalau bergeser ke lajur H, ancamannya beteng bergeser nanti kawan. Jadi raja ke F8 dan selanjutnya gajah akan ke H7 memberikan dukungan atau mencegah akses bagi raja bergerak ke peta ini kawan. Dan mungkin di sini beteng hitam akan digeser ke lajur F, memberikan backup lebih agar posisi rajanya lebih tertutup. Menteri akan ke D6 skak dan beteng satunya akan tewas. Jadi pada posisi seperti ini saat beteng putih melakukan pengorbanan pukul pion, dipukul balik menggunakan beteng. Jika dipukul balik menggunakan raja akan lebih cepat kolaps. Di sini gajah pukul pion G6 dan gajah hitam bergerak ke G7, tidak mencoba untuk menggeser betengnya. Kenapa? Agar beteng ini tetap menjaga lajur H kawan, mencegah menteri putih bergerak. Stockfish melanjutkan dengan menteri ke G4, tidak langsung pukul beteng, dan di sini Ethereal memainkan menteri ke J6. Sekarang gajah gelap putih bergerak ke G5, persiapan untuk bergerak ke peta ini menantang pertukaran nanti kawan. Dibalas langkah beteng naik ke B7, memberikan backup lebih di baris ke-7-nya. Sekarang gajah pukul beteng oleh stockfish skak, dipukul balik oleh rajanya. Sekarang gajah ke F6, lanjut stockfish menantang pertukaran. Tentu saja kawan, pertukaran gajah ditolak oleh Ethereal. Dia memainkan kuda ambil pion D4, membuat langkah pengorbanan kuda. Nanti dia bisa ambil beteng putih. Kenapa di sini tidak berani ambil atau melayani pertukaran gajah? Karena ancamannya cukup serius kawan, dua langkah skak mat di sini. Jadi pada posisi seperti ini Ethereal memilih mengorbankan kudanya pukul pion D4. Stockfish tidak langsung ambil kuda ini kawan, dia melangkah menteri ke H4 terlebih dahulu skak.
ditutup oleh gajah. Jika raja bergeser ke peta ini kawan, maka selanjutnya adalah gajah pukul gajah. Jika dipukul balik oleh beteng, ancamannya adalah skakmat dalam beberapa hitungan kawan. Kalau estimasinya sih 6 langkah kawan. Silakan kalian otak-atik sendiri. Saya tidak perlu melanjutkan lagi. Paling jelas adalah beteng akan ke B8 terlebih dahulu. Jadi saat ada skak di peta H4 ditutup oleh Ethereal dengan gajah di H6. Barulah sekarang Stockfish ambil kuda di D4, melepaskan betengnya untuk dipukul oleh beteng hitam. Tapi hitam tidak berani kawan, dia melangkah gajah ke G7 lagi. Kenapa tidak berani ambil beteng ini kawan? Maka ancamannya cukup serius, 6 langkah akan skakmat seperti ini kawan jika dilanjutkan. Nanti akan terjadi skakmat di peta D8 oleh Menteri Putih. Jadi pada posisi ini beteng hitam belum berani ambil beteng putih, melangkah gajah ke G7 dan dilanjut dengan langkah menteri D3 skak. Raja mundur, sekarang menteri ke G6. Gajah tidak bisa pukul gajah putih. Di sini Ethereal memainkan pion D4 skak. Lagi-lagi kawan, beteng hitam tidak akan berani pukul beteng putih. Kenapa? Jika ini dilakukan, maka tentu saja skakmat satu langkah. Jadi di sini Ethereal memilih langkah pion D4 open skak, raja ke H3, menteri ke F3, memberikan backup di lajur F nanti. Dan di sini Stockfish melanjutkan gajah pukul gajah, tidak berani dipukul balik oleh beteng kawan. Di sini Ethereal melangkahkan menteri ke F7 menantang pertukaran menteri. Jika dipukul balik oleh beteng, maka selanjutnya beteng akan bisa ke peta B8 skak dan hanya bisa ditutup oleh menteri. Kalian sudah tahu efeknya seperti apa. Oleh karena itu, menteri hitam hanya bergerak ke peta ini saat gajah pukul gajahnya dan terjadi pertukaran menteri kawan dipukul balik oleh beteng hitam. Sekarang kondisi sudah berbalik kawan, Stockfish unggul 1 gajah di langkah ke-45 ini. Sebelumnya tadi Stockfish melakukan pengorbanan beteng pukul pion H7, sekarang berbalik Stockfish unggul 1 gajah. Sebuah perhitungan yang sangat panjang kawan. Dari langkah ke-33 hingga langkah ke-45 ini Stockfish sudah berbalik unggul. Gajah mundur ke F6 dan sudah permainan tidak seimbang lagi kawan. Walaupun kalian yang melanjutkannya, saya yakin kalian akan tetap menang. Jadi saya tidak perlu terlalu detail untuk melanjutkan langkah-langkahnya kawan. Kita ikuti saja apa yang akan kita temui skakmat yang bisa didapat oleh hitam nanti kawan. Di turnamen ini tidak ada kata menyerah bagi engine kawan. Peraturannya hanya ada skakmat atau permainan berakhir dengan settlement atau 3/4 repetition move. Beteng hitam D5 dan seterusnya, saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Dan sekarang tersisa beteng plus gajah plus 1 pion kawan. Dan di sini raja mulai bergeser meninggalkan pionnya. Dan sekarang posisi raja hitam ini sudah tersudut, sudah tidak bisa bergeser lagi ke tengah. Dan sekarang gajah F8 sudah tidak bisa lagi. Raja hitam hanya bisa mempunyai 2 peta di sini kawan. Tinggal bagaimana nanti raja putih bergerak untuk memojokkan posisi raja dan mengeksekusi skakmat dengan beteng di sisi kiri papan. Dan sudah mulai terbojok dieksekusi oleh beteng A8 skakmat. Sebuah permainan yang cantik kawan dari Stockfish. Lagi-lagi Stockfish membuat langkah gila dengan gebrakan pengorbanan beteng di langkah ke-33 tadi. Berbalik di langkah ke-45 Stockfish unggul 1 gajah. Semoga permainan dari kedua engine ini bisa menghibur kalian dan bisa menjadi bahan referensi dalam permainan friend defense variasi Winaware. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.